7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerajaan Islam di Papua. Anggotanya adalah saya sebagai moderator, terus ada Rahmat Talib, Muhammad Aki Amsar, Riko Masyaranda, Jehan, Vicky Sonakobi. Teori masuknya Islam di Papua. Satu, teori Aceh. Islam datang pada tanggal 8 Agustus 1360 Masehi yang ditandai dengan adanya Abdul Ghaffar dari Aceh di Fatagar Lama, Kampung Rumbati, Fakfak. Penetapan tanggal kedatangan Islam berdasarkan tradisi lisan yang disampaikan oleh Muhammad Siddiq Bau dan Haji Ismail Somali Bau. 2. Teori Arab. Penyebaran Islam di Papua mulai dilakukan oleh Syarif Muaz Al-Qatan di Patimunin, Papua. Syarif Muaz mempunyai gelar Syekh Jubah Biru. Ia menyebarkan Islam di Papua pada pertengahan abad 16 Masehi. 3. Teori Bacan. Kedatangan Islam di wilayah Papua dipelopori oleh Kesultanan Bacan yang diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-15. Menurut Arnold, Raja Bacan yang memerintah pada tahun 1521 Masehi bernama Zainal Abidin telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat. Yang keempat ada teori Banda. Menurut Halwani Misrab, masuknya Islam di Papua, khususnya Fakfak, dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda yang diteruskan ke Fakfak melalui Seram Timur yang dibawa oleh pedagang Arab bernama Hawatan At-Tamimi. Yang kelima ada teori Jawa. Berdasarkan catatan dari keluarga Abdullah Arfan pada tanggal 15 Juni 1946, bahwa orang Papua yang pertama masuk Islam adalah Kalawen yang menikah dengan Siti Hawa Faurok yang merupakan mubalik wanita yang berasal dari Cirebon. Yang keenam ada teori Papua. Teori Papua ini pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua, tepatnya di Jazirah Onin atau Patimunin, Fakfak, oleh seorang sufi bernama Syarif Muaz Al-Qatan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 Masehi dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587 Masehi. Yang ketujuh ada teori Maluku Utara atau Ternate dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyatakan bahwa pada tahun 1443 Sultan Ibnu Mansur memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau Papua. Setelah tiba di wilayah Pulau Misol atau Raja Empat, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patrawar putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Papua. Yang pertama ada kerajaan Wegeo. Kerajaan Islam di Papua ini berada di wilayah Pulau Wegeo, Raja Ampat, Papua Barat. Daerah tersebut menjadi pusat kekuasaan kerajaan Wegeo sejak abad ke-16 dari tahun 1900 sampai 1911 Masehi. Tidak banyak informasi terkait kerajaan Wegeo karena minimnya peninggalan sejarah kerajaan. Namun, sejarah kerajaan ini tidak terlepas dari kerajaan Raja Ampat. Itu sendiri beserta mitos-mitos yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Konon, katanya dulu, kerajaan ini bermula dari 4 telur menetas yang menjadi anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Semuanya mengenakan pakaian kerajaan. Namun, mereka harus terpisah satu sama lain untuk menjadi raja beberapa kerajaan. Anak yang menjadi raja pertama di kerajaan Wegeo bernama Wat. Lainnya menjadi raja di kerajaan Salawati, Delinta, dan Waigama. Sementara itu, kehidupan masyarakat kerajaan Wegeo tidak dijelaskan dalam catatan sejarah. Namun, jika melihat dari sejarah Raja Ampat, mayoritas rakyatnya adalah nelayan. Kerajaan Misol juga berada di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, tepatnya di Pulau Misol. Saat ini Pulau Misol terkenal dengan surganya terumbu karang karena masyarakatnya sangat menjaga lingkungan di sana. Masuknya Islam di Pulau Misol diperkirakan sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Misol. Namun sayangnya tidak ada catatan resmi kapan masuknya Islam di kerajaan tersebut. Diketahui ada beberapa nama yang pernah menjadi raja Islam di Pulau Misol. Di antaranya Abdul Al-Majid, Jamal ad-Din, dan Bahar ad-Din Dekambo. Kehidupan politik dan sistem pemerintahan di Kerajaan Misol
tidak diketahui apakah masih menganut adat generasi turun-temurun atau sudah mengenal demokrasi. Dan terima kasih. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati ini terletak di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang memiliki pusat pemerintahan di Salawati. Dan juga Kerajaan Salawati ini langsung berbatasan dengan Kerajaan Misol. Ada salah satu tokoh Muslim yang sangat berpengaruh di Kerajaan Salawati, yaitu Muhammad Aminuddin, yang merupakan adik kandung dari Kerajaan Salawati. Dan juga ekonomi yang ada di Salawati ini cukup maju karena mereka sudah mengenal pertambangan, perkebunan, hingga pengelolaan pulau. Sekian. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Nah, kesimpulannya adalah teori masuknya Islam di Papua itu ada 6. Pertama ada teori Aceh. Teori Aceh ini ditandai dengan adanya mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Yang kedua ada teori Arab. Itu ditandai dengan adanya seorang sufi dari Yaman yang bernama Syarif Muaz. Atau bisa disebut dengan Syekh Juba Biru. Yang ketiga ada teori Bacan. Itu ditandai dengan adanya raja yang bernama Zainal Abidin. Yang keempat itu ada teori Banda. Itu ditandai dengan adanya pedagang-pedagang Bugis. Yang kelima ada teori Jawa. Itu ditandai dengan adanya catatan keluarga Arfan pada tanggal 15 Juni 1946. Yang keenam ada teori Papua. Itu ditandai dengan adanya Masjid Tunas Gain. Dan yang terakhir ada teori Maluku Utara. Itu ditandai dengan adanya Sultan Ibnu Masyur yang memimpin ekspedisi ke Papua. Nah, terus ada kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Itu ada 3. Yang pertama ada Kerajaan Wegeo. Kerajaan Wegeo ini berada di Papua Barat. Kerajaan ini bermula dari 4 telur yang menetas yang menjadi anak-anak dan 1 anak perempuan. Yang kedua ada Kerajaan Misol. Ini berada di Pulau Misol. Pulau Misol ini bisa dikenal dengan sungainya terumbu karang. Nah, yang ketiga ada Kerajaan Salawati. Kerajaan ini berbatasan langsung dengan Kerajaan Misol. Salah satu tokoh yang terpenting kerajaan ini adalah Muhammad Aminuddin. Kehidupan ekonomi masyarakat ini bisa dibilang cukup maju karena mereka sudah mengenal pertambangan, pengelolaan pulau, serta pun perkebunan.